wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susianti dengan NPM 2024251500126 dari kelas R1C Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konsep hak asasi manusia dalam Islam dan demokrasi dalam Islam, serta konsep masyarakat madani untuk memenuhi tugas mata kuliah agama. Selanjutnya, saya langsung menjelaskan apa sih HAM itu. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah Tuhan atau anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. HAM terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hak sipil dan politik, yang isinya itu ada hak hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum. Nah, yang kedua ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang di dalamnya terdapat hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam konsep Islam, hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau teosentris, sehingga pengingkaran terhadap hak asasi manusia dianggap melanggar nilai kemanusiaan dan nilai agama. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Barat yang bersifat antroposentris atau berpusat pada manusia. Islam menekankan kepada kewajiban manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad sesama manusia. Nah, selanjutnya ada demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif rakyat. Nah, prinsip utama demokrasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua pemilu, yang ketiga kebebasan berbicara atau pers, yang keempat ada pemerintahan terbuka. Dalam Islam, demokrasi diterapkan melalui prinsip syura atau musyawarah yang bertujuan mencapai kemaslahatan umat. Syura mendorong pengambilan keputusan berdasarkan konsultasi bersama, berbeda dengan demokrasi dalam pandangan Barat yang cenderung berorientasi pada mayoritas. Nah, selanjutnya ada sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama, berkembang secara bertahap melalui beberapa peristiwa atau dokumen-dokumen penting. Yang pertama, berkembang di Yunani kuno. Nah, filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles membahas perlindungan hak asasi manusia melalui keadilan dan peradaban. Selanjutnya berkembang di Inggris. Nah, beberapa dokumen penting yang memperkuat HAM di Inggris seperti yang dikatakan oleh Magna Carta 1215, pembatasan kekuasaan raja dan perlindungan hak individu. Selanjutnya dari Petition of Rights 1628 menuntut perlindungan hukum bagi rakyat. Selanjutnya Bill of Rights 1689 mengatur kebebasan berbicara, agama, dan pajak berdasarkan persetujuan parlemen. Nah, selanjutnya berkembang di Amerika Serikat, yaitu Declaration of Independence pada tahun 1776 yang menegaskan hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Selanjutnya dari Presiden Franklin Roosevelt menambahkan 4 kebebasan fundamental, yaitu kebebasan berbicara, beragama, ketakutan, dan bebas dari kelaparan. Nah, selanjutnya dari sejarah perkembangan di Perancis, yaitu Declaration the Rights of I Home at du Citoyen pada tahun 1789 mendeklarasikan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Selanjutnya sejarah dari PBB, Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 yang mencakup hak hidup, kebebasan berpendapat, pendidikan, dan pekerjaan. Hak asasi manusia berkembang di Indonesia berakar pada nilai Pancasila. Hak-hak dasar ini dijamin dalam Undang-Undang 945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan di dalam dokumen lain seperti TAP MPR Nomor 17 1998. Selanjutnya ada demokrasi dan HAM menurut Islam dan Barat. Yang pertama, HAM dalam Islam berdasarkan wahyu ilahi yang mencangkup hak individu dan kewajiban terhadap Allah. Prinsip-prinsip ini tidak berubah sama sekali karena bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Demokrasi Islam berbasis syura atau musyawarah dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Nah, menurut pandangan Barat, HAM ini bersifat individualistis dan sekuler. Hak asasi manusia dipisahkan dari nilai agama, menekankan kebebasan individu, dan lebih fokus pada hak dibanding kewajiban. Demokrasi Barat menonjolkan kebebasan otonomi individu, yang seringkali tidak memperlihatkan atau memperhatikan aspek moral atau religius. Pembahasan selanjutnya ada konsep masyarakat madani.
Nah, apa sih masyarakat madani itu? Masyarakat madani adalah suatu sistem sosial yang berbasis nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan demokrasi. Konsep ini telah ada sejak zaman kuno dan terinspirasi dari masyarakat yang ideal yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di pusatnya itu di Madinah. Nah, karakteristik masyarakat madani itu seperti apa sih? Nah, yang pertama ada pluralisme, yaitu mengakui dan menghargai perbedaan serta menerima keberagaman budaya, sosial, dan agama. Nah, yang kedua itu masyarakat madani toleransi, yaitu menghargai pendapat orang lain tanpa diskriminasi dan memperbolehkan kebebasan beragama dan berekspresi. Selanjutnya, masyarakat madani juga berdemokrasi, yaitu mengedepankan kebebasan dan persaingan serta memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada keadilan sosial, yaitu menyebarkan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, yang kelima ada partisipasi sosial, yaitu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Nah, selanjutnya yang keenam ada supremasi hukum, yaitu menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak, serta menjamin keadilan, kesetaraan di depan hukum. Selanjutnya ada sejarah masyarakat madani. Sejarah yang pertama yaitu dari Yunani kuno, yaitu konsep civil society sudah muncul pada zaman Yunani kuno dengan Cicero sebagai salah satu tokoh yang memperkenalkan istilah ini. Yang kedua ada di sejarah Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang ideal di Madinah itu dibangun oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh bagi masyarakat madani. Nah, yang ketiga pada sekitar abad pertengahan, Al-Farabi dan Ibnu Khaldun memberikan kontribusi perkembangan konsep masyarakat madani. Nah, selanjutnya konsep masyarakat madani berkembang di Indonesia, yaitu dengan pergerakan kebangsaan dan reformasi menjadi bagian dari sejarah masyarakat madani di Indonesia. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur masyarakat madani. Nah, apa saja sih unsur-unsurnya? Nah, yang pertama itu ada demokrasi, yaitu mengedepankan kebebasan dan persaingan. Yang kedua, ada ruang bebas publik. Apa sih? Yaitu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam kegiatan publik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pluralisme, yaitu mengakui dan menghargai kebebasan berpendapat dan menghargai perbedaan. Nah, selanjutnya ada toleransi, yaitu sama kayak pluralisme, menghargai pendapat orang lain tanpa mendiskriminasi. Yang kelima ada keadilan sosial, menyebarkan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan. Nah, selanjutnya ada strategi mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama itu ideologi, yaitu tauhid sebagai landasan. Nah, yang kedua ada politik, yaitu memanfaatkan peristiwa politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada strategi dan taktik, yaitu perencanaan dan implementasi efektif untuk mencapai tujuan masyarakat madani. Nah, selanjutnya peran umat Islam. Nah, peran umat Islamnya yaitu yang pertama ada meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat madani. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan demokrasi dalam semua aspek kehidupan. Nah, yang ketiga, mengembangkan masyarakat, yaitu dengan mengembangkan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, kontrol terhadap negara, yaitu berperan aktif sebagai kontrol terhadap negara untuk memastikan keadilan dan kesetaraan. Nah, selanjutnya yang kelima ada membangun masyarakat, yaitu membangun masyarakat yang adil dan makmur. Nah, yang terakhir ada pembahasan ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, kemandirian. Masyarakat madani memiliki kemandirian dan keswadayaan. Yang kedua, nilai dan norma. Masyarakat madani memiliki nilai dan norma yang bersama yang dapat dijunjung tinggi. Yang ketiga, perlindungan hak.
masyarakat madani memiliki perlindungan hak dan keadilan sosial. Nah, yang keempat, gerakan sosial. Masyarakat madani memiliki gerakan sosial dan budaya yang aktif. Nah, yang kelima ada pengorganisasian. Masyarakat madani memiliki pengorganisasian warga yang efektif. Nah, mungkin sampai sini saja videonya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.